Baru juga trailer yang keluar udah dapat ratusan ribu kritikan dari netizen. Aduh. 6 poin ini menjadi jawaban atas kenapa film animasi merah putih One for All tuai kritik yang gak berhenti sampai detik ini. Aduh. 1. Visual dan kualitas animasi dinilai rendah. Gue tuh yang kayak apa ya, kayak pusing banget gila gitu tau. Ini ekspektasi kita sebagai penonton yang punya ekspektasi ketinggian, atau kita udah terbiasa nonton film karya anak bangsa sejenis yang bagus-bagus. Kita harus minta ganti rugi mereka. Apa sih contohnya? Ada Jumbo tahun 2025, ada Nusa tahun 2021. Assalamualaikum. Ada Juki the Movie, Panitia Hari Akhir tahun 2017. Gue Juki, tapi semua orang udah pada tahu kan nama gue. Battle of Surabaya tahun 2015. Knight Chris tahun 2017. Adit dan Sopo Jarwo The Movie tahun 2021. Apa tuh? Apa kamu? Yang terakhir Ricky Rino tahun 2020. Nah, balik ke kualitas animasi merah putih One for All yang dinilai rendah. Ada peni. Ada burung cantik. Entahlah. Karena visualnya dianggap mirip dengan animasi era PlayStation 2 atau kartun di awal 2000-an. Apakah Bapak melihat tanda-tanda aneh dari anak Bapak? Menurut lo gimana, Bang? Komen. Mohon maaf sebelumnya, Mas. Lanjut ke poin 2. Anggaran tinggi versus eksekusi. Biaya pembuatan animasi merah putih One for All ini sebesar 6,7 sampai 6,8 miliar. Kita butuh sesuatu yang beda. Dipertanyakan banyak netizen. Terus apa sih yang ditanyain? Akhirnya sampai ke kulik info pentingnya. Benderanya hilang. Fakta menariknya, ternyata film animasi merah putih One for All ini baru diproduksi bulan Juni 2025. Super ngebut dengan total durasi 70 menit atau 1 jam lebih 10 menit. Ini bikin film udah kayak bikin candi. Siapa Lura? Dengan budget katakanlah 7M ini, sutradara atau produser film Hanung Bramantyo kasih kritik yang rada berbeda. Menurut Mas Hanung Bramantyo, 7M untuk film animasi, potong pajak 13%, kisaran 6 miliar. Kalau toh nggak dikorupsi, hasilnya tetap jelek. Satu untuk tim Merdeka. FYI, standar film animasi yang bagus minimal 30 miliar. Bagaimana ini? Plus 10M promosi dan dikerjakan dalam waktu 5 tahun. What? Tuh, 5 tahun guys. Lanjut poin ketiga. Dugaan penggunaan aset beli bukan original. Penggunaan aset siap pakai tanpa penyesuaian yang memadai bikin film ini minim nuansa lokal. Dan terasa aneh secara keseluruhan. Bener nggak? Para warganet atau netizen menilai bahwa selera artistik animatornya kurang, sehingga semakin memperkuat kesan buruk dari film ini. Setuju nggak? Latar dan aset visual dalam trailer ini diduga diambil dari marketplace seperti Das 3D. Henti, jangan lanjut. Salah satu contohnya ada template Street of Mumbai yang nggak mencerminkan suasana Indonesia. Ini menimbulkan kritik sosial originalitas. Kita di gaslight buat cinta produk Indonesia, tapi dugaan aset yang ada di film ini semuanya beli. Gimana menurut kalian? Produksi kilat kurang dari sebulan. Proyek ini diklaim rampung dalam waktu kurang dari sebulan agar bisa tayang saat peringatan HUT RI nanti. Hal yang menimbulkan keraguan soal kualitas dan persiapannya. Lagi-lagi Mas Hanung Bramantyo kasih komentar. Menurut Mas Hanum, terus kenapa harus buru-buru tayang? Ironisnya, kok bisa dapet tanggal tayang di tengah 200 judul film Indonesia ngantri tayang? Nah lo, siapa yang bisa jawab nih pertanyaan Mas Hanum? Siapa Lura? Kurangnya transparansi produksi. Di balik layar, kita nemuin satu fakta yang bikin alis terangkat. Ada peni. Rumah produksinya bernama Perfiki Kreasindo. Katanya sih bagian dari Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail.
Kedengarannya resmi dan bonafide, tapi coba kita telusuri ya, jejak digitalnya lah minimal. Hasilnya nihil. Website resmi mereka bukannya memamerkan karya, malah mentok di pesan 403 Forbidden. Sebuah pemandangan yang memicu pertanyaan, apakah ini tanda kurangnya kesiapan? Entahlah, entahlah, entahlah. Atau justru sinyal tentang profesionalisme yang patut dipertanyakan? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau kita bicara soal film animasi lokal nih ya, sulit rasanya kalau kita nggak nyebut film Zumbo. Sebuah film yang digarap bertahun-tahun, hasilnya rapi, bahkan sukses di pasaran. Sekarang kita bandingkan, Merah Putih One for All kabarnya dikerjakan dalam tempo kilat, dan hasilnya banyak penonton bilang ekspektasi runtuh sebelum kredit penutup muncul. Bagaimana ini? Aduh. Aduh. Kalau Jumbo itu ibarat masakan nih, slow cook, dibiarkan matang sempurna, aromanya memikat, rasanya terjaga, mantap. Di pulau gelembung aja. Kalau Merah Putih One for All terasa seperti makan mie instan yang keburu diangkat, airnya masih setengah matang, tapi udah dipaksa buat dimakan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sekedar masalah manajemen waktu? Atau ada cerita lebih besar di balik layar yang belum terungkap? Satu untuk tim Merdeka. Film ini digadang-gadang jadi kebanggaan perfilman animasi Indonesia, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aduh. Pertanyaannya, kenapa? Kritik terhadap narasi dan eksekusi cerita mengusung tema nasionalisme dan kebersamaan. Film ini seharusnya bisa bikin dada bergetar, mata berkaca-kaca, tapi apa yang terjadi nih? Banyak yang bilang narasinya klise, datar, bahkan terasa kayak nonton iklan layanan masyarakat yang durasinya diperpanjang. Bukannya membangun emosi, eksekusinya justru bikin penonton merasa biasa aja. Nah, biasa aja adalah kata terlarang nih di dunia perfilman. Jadi apa ekspektasi lo terhadap film ini? Tulis di komen, kita bacain satu-satu. Siap, Bang Ura. Expectainment, jangan lupa subscribe.